Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, rezeki kita semakin dilancarkan, urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang bagaimana cara melancarkan bacaan Al-Quran kita berkenaan dengan panjang pendek. Yang mana pada video sebelumnya, lihat link di atas, di situ dijelaskan bahawa ini kesimpulan daripada tajwid basic yang harus dikuasai oleh pemula atau bagi kita yang ingin belajar membaca Al-Quran. Jadi ini urutannya. Jadi untuk pertama kali kita kenal huruf, yang kedua kita kenal baris harokat, dan yang ketiga adalah panjang pendek. Jadi ketika kita ingin melancarkan bacaan panjang pendek ini, apakah ada formula, apakah ada rumus untuk melancarkan bacaan panjang pendek di dalam Al-Quran ini? Ada caranya, yaitunya dengan menggunakan kaedah baca hukum. Ya, apa itu baca hukum? Yaitu kita hanya membaca hukum apa yang telah kita belajar. Contohnya kita baru belajar panjang pendek. Judulnya tadi adalah tanda panjang. Jadi kita hanya baca hukum tanda panjang saja. Kita tidak menyentuh hukum lain. Kita tak baca hukum yang lain seperti qalqalah, nun mati, mim mati, apalagi mat. Kita hanya fokuskan kepada tanda panjang saja. Berkenaan dengan judul tanda panjang ini pun pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Nanti lihat linknya di deskripsi ya. Ada beberapa video saya buat. Ada secara penjelasan terperinci dan ada juga langsung kepada mengenal simbol. Dan apa tujuan kita dengan menggunakan kaedah hukum ini? Yaitunya dengan menggunakan kaedah hukum ini kita semakin yakin bacaan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Karena selama ini inilah yang saya temukan. Ketika ada yang baca Quran, ada pelajar saya baca Quran, mereka tidak yakin mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Bahkan kata mereka ini adalah firasat. Gitu katanya. Jadi untuk membuat kita yakin dengan mana bacaan panjang, mana bacaan pendek, dengan menggunakan kaedah baca hukum ini. Insya Allah dengan kaedah baca hukum ini, kita akan semakin yakin dengan bacaan Al-Quran kita. Apakah bacaan panjangnya, bacaan pendeknya, atau hukum tajwid yang lain nantinya. Jadi ini saya contohkan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan seterusnya nanti ya. Kita lihat sampai berapa nanti. Jadi fokus kita sekarang adalah bacaan panjang pendek. Jadi pada ayat 6 surah Al-Baqarah ini, kita harus kenal mana bacaan panjang. Di sini saya ada tampilkan simbolnya, tanda panjang itu ada 7. Sebelum kita tahu lebih dalam tentang kaedah baca hukum ini, pertama kita harus tahu dulu Quran kita mushaf mana. Apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia? Kalau mushaf Madinah, kita lihat pada Al-Baqarah ayat 17. Nanti pada haulahu itu menggunakan waw kecil. Sedangkan mushaf Indonesia, juga lihat Al-Baqarah ayat 17, nanti pada haulahu itu menggunakan seperti angka 6. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa Quran kita rupanya mushaf Madinah, Quran kita rupanya mushaf Indonesia. Jadi pada kali ini saya akan memperkenalkan kaedah baca hukum ini dengan menggunakan Al-Quran mushaf Madinah. Saya akan tampilkan simbol tanda panjang yang ada dalam mushaf Madinah. Jadi pada ayat 6 ini kita akan menggunakan kaedah baca hukum, yaitunya khusus kepada
tanda panjang. Kita ingin menguasai panjang pendek tadi ya. Jadi kita lihat di sini pergerakan mouse ini. Jadi langsung saja kita baca hukumnya. Z, panjang ya mati. Kita jalankan. Ru, panjang waw mati. Jadi yang pendek ini kita tinggalkan saja. Kita teruskan wa, tanda mat dan panjang alif. Oke, kita teruskan. Kalau tidak ada, kita teruskan saja. Ini nanti masuk mim mati, jadi mim mati ini kita tinggalkan dulu. Fokus kita hanya kepada tanda panjang saja. Kita teruskan kalau tidak ada. Kita teruskan, ini masih tidak ada. Nah, di sini ada la. La ini panjang alif. Setelah itu, yu'minun, nu, panjang waw mati. Jadi setelah kita tahu mana tadi bacaan panjang, barulah kita tahu bacaan mana yang harus dipanjangkan. Bermakna selain zi panjang ya mati, ru panjang waw mati, wa tanda mat dan panjang alif, la panjang alif, nu panjang waw mati, maka selebihnya itu, selainnya itu semua dibaca pendek. Jadi kita coba baca ayat 6 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi. Jadi kita pastikan semua tanda panjang ini panjangnya adalah 2 harkat. Simbol yang 7 ini panjangnya 2 harkat kecuali nanti tanda mat. Tanda mat panjangnya adalah 4 ke 6 harkat. Jadi dalam 7 simbol tanda panjang ini semuanya adalah 2 harkat. Kecuali yang tanda mat. Tanda mat ini kita baca 4 hingga 6 harkat. Jadi kita baca. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi, kalau ada yang salah berkenaan dengan dengung-dengung ni, kita abaikan saja dulu. Kita fokus kepada tanda panjang. Tadi, itu tanda panjang untuk ayat 6. Sekarang kita masuk ayat 7. Allah ini adalah lafaz jalalah, jadi la-nya panjang 2 harkat. Ini pengkhususannya untuk kalimah Allah. Jadi kalau kita temukan lafaz Allah, la-nya panjang 2 harkat. Jadi kita baca saja. Allah, lafaz jalalah, la, panjang alif kecil. Ini simbolnya. Qulubihim, lu, panjang waw mati. Wa'ala, la, panjang alif kecil. Wa'ala, tanda mat dan panjang alif kecil. Kita teruskan di bawah. Absarihim, so, panjang alif kecil. Ghishawatun, sya, panjang alif kecil. Di sini tidak ada, kita abaikan. Kita teruskan. Azabun, za, panjang alif. Azim, zi, panjang ya mati. Jadi sekarang kita sudah tahu yang dibaca panjang yang mana. Kita sekarang baca ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Oke, itu untuk ayat 7. Sekarang terakhir untuk ayat 8. Kita baca hukumnya dulu tentang tanda panjang. Kita mulai dari sini. Ini tidak ada. Na, panjang alif. Di sini yaqulu, ku, panjang waw mati. Amanna, a, panjang alif. Ini alifnya. Na, panjang alif. Billahi, lafaz jalalah. Di sini tidak ada, kita teruskan. Akhiri, a, panjang alif. Wama, ma, panjang alif.
bimu'minin. Ni panjang ya mati. Jadi kita sudah tahu panjangnya yang mana. Jadi sekarang kita baca untuk melancarkan bacaan panjang pendek kita. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, begitulah sahabat sekalian bagaimana cara kita untuk melancarkan bacaan panjang pendek ini. Iaitunya dengan membaca hukum yang panjang saja. Kita cari bacaan panjang yang mana. Setelah kita tahu, baru kita baca ayatnya. Maka dengan itu, semakin lama bacaan Al-Quran kita akan semakin lancar. Ini telah saya buktikan dengan telah banyaknya pelajar-pelajar saya yang menggunakan kaedah ini, dan mereka dalam masa yang tidak lama memang akan cepat lancar baca Al-Quran dengan menggunakan kaedah hukum ini. Jadi nanti ketika mereka sudah lancar bacaan panjang pendek ini dengan menggunakan kaedah hukum, baru kita masuk nanti ke hukum tajwid yang selanjutnya. Contoh nanti kita masuk qalqalah, maka nanti dalam baca hukum kita tambahkan qalqalahnya lagi. Nanti kita dah belajar hukum nun mati, mim mati, kita masukkan lagi baca hukumnya tentang nun mati, mim mati. Begitu juga mat, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara ini bacaan Al-Quran kita semakin lancar ke depannya. Dan seperti biasa, silahkan share video ini kepada yang lainnya supaya sahabat kita yang lain dapat pula mengambil manfaat daripada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.